Hai semua, berikut adalah alur cerita film yang berjudul Lion. Film ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh bocah asal India, tersesat jauh hingga sampai ke negara Australia. Bagaimanakah kisahnya? Yuk, mari kita simak. Film berawal dari dua orang bocah yang sedang mengejar kereta. Dia adalah Gudu dan Sharu. Mereka adalah kakak beradik, terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Tiga bersaudara, Gudu, Sharu, dan Shakila. Ayahnya telah tiada. Ibunya berprofesi sebagai pemecah batu. Dan kisah tersesat hingga sampai ke negara Australia akan dialami oleh Sharu sendirian. Nanti di akhir film ada video asli Sharu ketemu lagi sama keluarganya. Oke, lanjut sampai di mana tadi kita? Mengejar kereta. Gudu dan Sharu mengejar kereta untuk mengambil batu bara yang dibawa oleh kereta pengangkut barang. Tujuan mereka mengambil batu bara dan mempertaruhkan nyawa. Ternyata hanya untuk 2 kantong susu. Jadi mereka tukar batu bara hasil curiannya itu ke pedagang susu yang ada di pasar. Setelah mendapatkan 2 kantong susu, mereka pulang dan memberikan susu itu kepada ibunya. Lalu ibunya membagi 3 susu itu untuk diberikan kepada Gudu, Sharu, dan Shakila. Selesai melihat anaknya minum susu, ibunya pamit untuk berangkat kerja. Lalu meminta Sharu untuk menjaga Shakila. Ketika Shakila sudah tertidur, Gudu pun bergegas untuk mencari pundi-pundi uang. Sharu yang melihatnya pun meminta Gudu agar diizinkan untuk ikut bersamanya. Gudu melarang karena Sharu masih terlalu kecil. Tapi Sharu berusaha meyakinkan Gudu bahwa dia bisa berguna. Dan pada akhirnya Sharu pun ikut bersama Gudu. Di tengah perjalanan, Sharu pun tertidur. Meskipun sudah dibangunkan oleh Gudu, Sharu tetap ingin melanjutkan tidurnya di bangku stasiun. Dengan sedikit kecewa dan menyesal, Gudu meminta Sharu untuk tetap menunggunya di sini. Dan Gudu pun pergi untuk melanjutkan kerjanya sebagai kuli panggul. Ketika malam semakin larut, Sharu terbangun dari tidurnya. Celingak-celinguk tak ada satupun orang di area stasiun. Kemudian dia terpaku melihat 2 toren air. Jadi nih toren adalah petunjuk yang bisa bikin dia pulang nanti. Simak terus pokoknya dah. Setelah melihat toren air, dia melanjutkan kebingungannya hingga masuk ke gerbong kereta yang sedang terparkir. Sesekali dia memanggil nama kakaknya Gudu, berharap dia temukan Gudu di dalam gerbong kereta itu. Namun sialnya, ini bocah ngantukan banget. Dia duduk di kursi kereta dan ketiduran. Pagi pun tiba. Sharu pun terbangun karena matahari menyinari kulit Sharu. Seketika dia panik karena tersadar bahwa kereta telah berjalan. Satu hari dia berada di dalam kereta itu, yang dia sendiri pun gak tahu kemana tujuannya. Dalam perjalanan itu, dia merasa lapar. Kemudian dia mencari sesuatu yang bisa dimakan di kolong kursi kereta. Dan dapatlah dia apel bekas yang sangat tidak layak untuk dimakan. Kereta akhirnya pun berhenti di stasiun yang ternyata cukup jauh. Kira-kira jaraknya antara Bekasi ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Lalu Sharu turun menerobos orang-orang yang ingin naik ke kereta itu. Karena tubuhnya yang kecil, dia kesulitan melihat wajah orang-orang yang ada di stasiun. Kemudian dia naik ke tiang. Lalu dia berteriak memanggil Gudu dan ibunya. Tidak menyerah sampai di situ, dia coba berkomunikasi ke loket, berharap petugas loket membantunya untuk kembali pulang. Namun sayangnya dia malah mendapatkan perilaku buruk dari orang-orang yang ada di sana. Merasa usahanya sia-sia, akhirnya dia pergi meninggalkan stasiun. Tak jauh dia meninggalkan stasiun, tak sengaja dia melihat sekumpulan anak jalanan. Kemudian dia duduk berseberangan sambil menatap salah satu anak jalanan itu. Karena si anak jalanan ini merasa kasihan, dia menyodorkan kardus untuk alas tidur si Sharu. Lalu Sharu menghampirinya dan tidur bersebelahan. Baru juga tidur, Sharu dikejutkan dengan teriakan anak jalanan, yang ternyata mereka telah ditangkap dengan Satpol PP. Sharu pun berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh Satpol PP. Sharu berlari tanpa tujuan, hingga dia sampai di sebuah kuil. Beruntungnya di kuil itu ada sebuah sesajen. Karena perutnya keroncongan, diam-diam Sharu menyantap sajen itu. Selesai dari kuil, Sharu melanjutkan perjalanannya yang entah mau kemana dia. Lalu di tengah perjalanannya, Sharu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nur. Si Nur ini terlihat baik.
Tapi ternyata dia berniat buruk, yaitu ingin menjual Saru. Lagi-lagi Saru harus berlari, karena si Saru menyadarinya bahwa si Inur ini berniat buruk. Saru berlari sekencang-kencangnya, hingga akhirnya dia menemukan sebuah gubuk. 2 bulan berlalu, hidup tanpa arah dan tujuan. Seorang diri melawan kerasnya hidup di jalanan. Saru tetap melanjutkan perjalanannya. Pada suatu hari, Saru duduk di tempat yang sangat kumuh. Matanya tertuju ke sebuah kafe, yang dimana di sana terlihat seorang pemuda. Singkat cerita, pemuda itu menghampiri Saru, lalu mengajaknya ke kantor polisi. Setelah membuat laporan di kantor polisi, Saru dibawa ke panti asuhan. Hari demi hari berlalu di panti asuhan, tapi kabar baik tak kunjung datang. Meskipun surat kabar telah tersebar ke penjuru kota, sayangnya surat kabar itu tak sampai ke keluarga Saru. Suatu hari, ibu panti memanggil Saru dan mengatakan ke Saru bahwa dia akan segera memiliki keluarga baru. Tapi keluarga barunya ini bukanlah dari India, melainkan dari Australia. Kemudian setelah itu, Saru mulai diajari berbahasa Inggris, sebelum akhirnya dia terbang ke Australia. Nice name, nice. Okay? Good. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Saru diantar dengan seorang wanita pengurus panti asuhan. Setibanya di bandara Australia, akhirnya Saru bertemu dengan keluarga barunya.